Oh, alhamdulillah. Jackson, selamat malam. Oh, bisa jadilah. Malam, Pak Oli. Malam semua. Malam, Bos. Malam. Oh, berarti ya pekerjaan-pekerjaan ke awal ya. Pak Muni ya. Gimana trading hari ini? Mudah-mudahan selesai mandum lah. Tanya BPN paling jadi sana. Ada baru 12 orang. Oke, malam ini tadi saya sempat banyak melihat tuh di grup ya, di grup itu banyak ngeluh apa itu namanya IHSG merah membara. Nah, gimana caranya cuan? Nah, sebenarnya sejak awal liburan kemarin ya, hari Senin IHSG memang merah membara, ya merah membara. Tapi alhamdulillah live trading kita setiap hari ya profitnya lumayan gitu kan. Kalau kata Pak Kadafi itu bisa buat beli kolang-kaling ya. Tapi nggak tahu tuh beli kolang-kalingnya berapa truk dia. Gitu. Nah, siapa di sini yang kesulitan nih? Yang kesulitan trading di saat IHSG merah? Atau kendalanya apa nih? Selama atau saat IHSG merah? Izin, Pak Ali, izin. Silakan Pak. Ya ini saya beberapa kali belum pernah dapat nih Pak untuk trading ini karena sempat sih mengikutinya seperti kemarin baca infonya mau naik gitu ya, nah, saya coba ikut ternyata turun gitu, ternyata turun. Kemudian ada informasi juga Kisco ya, di Kisco juga begitu. Nah ternyata juga Kisco juga ikut turun gitu ya. Jadi kalau kemarin memang sempat ya ikut melihat lem cukup tinggi naiknya signifikan, cuman karena telat jadi nggak berani masuk juga meskipun sempat naik terus begitu ya. Suli juga saya lihat teman-teman juga sudah dapat juga begitu. Nih gimana nih Pak Oli triknya nih supaya kita bisa ikut lah gitu. Oke, Ikut maksudnya dalam arti bisa nggak ketinggal gitu. Gimana Pak? Oke. Nah, ya jadi gini. Saat live trading itu memang saya fokuskan untuk trading cepat. Saat live trading itu memang difokuskan untuk trading cepat. Gitu. Trading cepat artinya apa? Ya tradingnya harus cepat, transaksinya pun juga harus cepat. Gitu. Maka time frame yang digunakan itu adalah time frame menit. Gitu. Mungkin ada yang ketinggalan, ada yang terlalu cepat, ada yang bilang ketinggalan, ada yang bilang terlalu cepat. Gitu. Nah itu memang kalau untuk fast trade ya, itu memang dibutuhkan latihan terlebih dahulu. Yang paling penting adalah latihan transaksi beli dan jual. Dan itu harus cepat memang, karena sesuai tujuannya itu adalah trading cepat. Nah, bagaimana supaya bisa ngikutin? Untuk yang masih baru, masih pemula, saya selalu sarankan jangan ikut fast trade dulu. Ya, kalau mau ikut berarti hanya latihan. Kalaupun mau transaksi di RDN itu lotnya jangan banyak. Gitu. Jadi kalau untuk yang pemula, yang masih baru, tradingnya adalah swing. Ya, tradingnya adalah swing. Gitu. Swing bagaimana? Kalau swing bagaimana? Ya swing adalah tradingnya, transaksinya untuk beberapa hari. Misal beli hari ini, dijualnya bisa 3 hari lagi, bisa 1 minggu lagi. Itu kalau untuk yang pemula atau baru masuk di pasar modal. Jadi beli hari ini, ya udah dijualnya bisa besok, bisa lusa.
ada dua cara untuk swing. Pertama, harus punya target. Target adalah target persentase. Misal, buat swing targetnya adalah target profitnya 5% atau 10%. Durasi waktunya seperti apa? Bisa 3 hari, bisa 1 minggu. Anggaplah 1 minggu. Jadi misal ya beli hari ini targetnya adalah 5%. Kalau hari ini di portofolio belum nyampe 5%, jangan dijual. Tapi kalau sudah nyampe 5%, silakan jual. Walaupun candle-nya masih hijau. Kayak gitu. Ya, itu untuk yang baru. Tapi kalau untuk yang fast trade, ya, yang saat live trading, itu yang belum bisa memantau, ya belum bisa memantau, itu silakan ikutin instruksi yang saya berikan. Kalau saya bilang buy atau masuk, silakan beli di saat itu. Ya, kalau sudah naik, jangan nanya, Pak boleh masuk. Itu sebenarnya sudah telat. Ya. Kalau saya bilang jual, silakan jual. Walaupun profitnya 1%, walaupun harganya sama dengan saat harga beli atau BEP, kalau indikatornya memang turun atau saya bilang sell, ya sell. Atau profit 2%, waktunya jual ya jual, jangan ditahan-tahan. Gitu. Jadi supaya bisa ngikutin, ya kan? Kalau live trading, kalau memang belum bisa transaksi secara cepat dan belum bisa memantau, silakan trading bareng. Saya bilang buy, jual. Gitu. Yes. Jadi ketika kayak tadi nih misalnya ya, Pak Holi kan lagi trending tiba-tiba bilang ini kayaknya jual dulu gitu kan. Ya. Kalau tiba-tiba nggak naik, saya melihat seperti Pak Holi sudah jual atau belum ya? Mungkin dengan apa? Karena saya itu kan begitu udah jual dulu saya langsung jual Pak. Enggak, Pak, maaf suaranya kurang kenceng Pak. Bisa diulang Pak. Ya, jadi ketika Pak Holi bilang saham ini jual dulu, gitu kan, saya langsung jual tuh. Pas saya jual ternyata nggak jadi, sahamnya naik lagi kan, ya. Naik lagi. Saya ngeliat kok kayaknya Pak Holi belum jual nih, gitu. Ya. Enggak Pak, kalau saya bilang jual itu karena candle-nya kan merah, itu saya pasti jual. Tapi candle-nya berubah jadi biru, saya beli lagi. Contoh apa tadi? Suli tadi kan? Tadi yang apa ya? Ya, Suli sepertinya. Oke. Jadi Suli saat tadi di berapa ya? 117-an tadi ya. Tuh, time frame 100 stick. Yang respon apa malah bagus kan jadinya kan? Belum sempat udah naik. Tuh, bentar. Ini masih. Jadi kalau candle-nya merah itu saya pasti jual, Pak. Tapi kalau setelah itu hijau lagi saya beli lagi. Kecuali kadang saya ada yang nanya, saya teledor nggak ngelihat terus merah ya, minus ya nggak jual. Saya sama apa tadi GZCO ya. Tadi saya itu kena di situ, turun lalu saya afrek. Oh bentar. Oh masih loading. Jadi bukan saya nggak jual, fast trade itu saya kalau candle merah, saya pasti jual. Tapi kalau hijau lagi, saya buy lagi. Gitu. Kalau ngomong ini mau dijual dulu, itu berarti udah jual ya Pak ya? Jual ya. Begitu dengan kita jual, saya langsung jual. Oh, bentar ini masih ngeloading laptop. Ya jadi kalau saya candle-nya merah gitu kan di time frame 100 stick atau di time frame 1 menit, saya jual. Walaupun itu profitnya 1%, profitnya 2%, ya itu untuk kehati-hatian ya dijual. Dan kalau setelah itu candle-nya hijau lagi, ya kan, mau beli ya beli lagi.
Jadi saat live trading ya kita harus memang benar-benar cepat. Bentar, contoh apa tadi Suli ya kan? Suli terakhir saya itu di 130, habis itu saya nggak masuk lagi, walaupun ternyata tadi sempat arah lalu turun lagi. Aduh. Oke, bentar. Saya tunjukin yang di Suli tadi. Bentar. Ini saya hidupin pos. Oke, ada lagi yang lain? Maksudnya ini. Bentar, ini masih ngeloading punya saya. Malam Pak Holi. Malam Bos. Pak, tadi kan kebetulan saya sibuk, land tadi nggak sempat jual Pak. Tapi saya lihat candle daily-nya masih hijau Pak. Oke. Halo. Iya Pak, terus? Apa masih bisa hold besok Pak? Oke. Selama candle-nya masih hijau boleh di hold Pak. Candle daily-nya ya? Candle daily-nya, betul. Oke, itu aja Pak, makasih. Oke. Apa tadi land? Jadi berarti kan berubah tujuan. Yang awalnya mau fast trade tapi nggak dipantau, lalu di portofolionya minus, ya gitu. Jadinya minus kan. Tapi kalau candlenya masih biru atau masih hijau, di hold nggak apa-apa. Besok siap-siap jual, gitu. Tapi kalau candle daily-nya merah, ya itu harus dijual. Mau di portofolio plus atau minus, itu dijual. Gitu. Oke. Siap. Oke. Ada lagi yang lain? Pak Holi. Yes. Ali. Silakan Bos. Saya itu kan sering mendengar Pak Holi itu setiap hari itu selalu membeli emiten yang LQ yang 45 atau yang blue chip. Yes. Itu untuk meraih target minimal 1% dengan nilai yang cukup signifikan. Nah itu indikator atau rambu-rambunya apa saja? Saya ingin meniru itu Pak Holi. Terima kasih. Maksudnya indikator apa Pak? Apa saja yang selain yang direkomendasikan Pak Holi, kan biasanya di Pak Holi merekomendasikan ada di 45 itu. Ya. Apakah ada yang lain selain seperti yang di book kampusnya Master Cuan itu Pak Holi yang ODT? Ya. Ya, khusus yang LQ45 ya. LQ45 betul. Oke. Nah, LQ45 ya, malam hari seperti ini kita harus screening, Pak. Gitu. Pertama, caranya adalah itu yang khusus LQ45 ya. Pertama caranya screeningnya di sini, Pak. Memang saya belum sempat nulis di kitab Master Cuan Saham. Itu di kitab Master Cuan Saham itu baru ada 7 cara screening ya. Itu nanti saya tambahin 3 lagi, tapi mohon maaf saya belum sempat untuk nulis gitu. Ya, belum sempat. Nah, caranya bagaimana ya? Pertama nih, untuk screeningnya kalau malam hari ini berarti untuk beli besok jam 9. Oke ya, belinya jam 9. Oke. Jadi malam hari ini kita screening ya, skor NB kayak gini. Skor NB ini fungsinya buat apa? Fungsinya untuk mencari saham-saham yang sedang diakumulasi kuat hari ini.
Oke, oh, ini akumulasi saham ini ya, yang untuk besok ya. Ya, Oh, yang hari tujuannya ini. ya. Hari ini yang diakumulasi kuat itu saham apa aja? Oke. Ini kan ada banyak saham. Ya. Nah, di saham ini, di daftar saham ini mana yang masuk LQ45? Contoh, Unilever, ini LQ45. Oke. Terus apa lagi nih? Cek tahu. INDF LQ45. ICBP LQ45. Terus Samar Akra. Oke. Jadi hanya ada 3 saham ya yang diakumulasi kuat hari ini untuk saham LQ45. Jadi artinya apa? Besok jam 9 saya akan beli nih. Entah Unilever, entah INDF, entah ICBP. Pak Holi, Yes. mohon maaf nih, saya tambahin dikit. Itu kalau mau cari NB yang udah ada LQ45-nya, tinggal skor NB, kemudian spasi LQ45 ketemu, Pak. Oke. Dicoba deh. Skor NB LQ45. Ya, betul. Nah, ini kan ICBP, INDF, Unilever. Tuh. Jadi besok saya akan beli salah satu dari ini. Oke, setidaknya saya sudah punya daftarnya. Oke. Lalu saat beli apakah jam 9 langsung beli? Bisa iya, bisa enggak. Kalau mau confirm ya, dicek di time frame 100 tick di sini. Ya, misal LQ apa tadi? Unilever. Ya, misal Unilever. Ya, kita lihat kalau jam 9 candlenya biru di time frame 100 tick, yaitu saya beli. Oke. Kalau candlenya merah, entah itu masih 0,9% profitnya, entah 1%, saya take profit. Oke. Contoh Pak ya, saya untuk saham LQ45 modal saya nggak banyak Pak. Saya hanya 20 juta. Tapi karena saya buka Mirai, akun Mirai yang day trade, ya, di situ saya dikasih margin 5 kali. Artinya apa? Saya bisa transaksi 100 juta. Oke. Kalau saya transaksi LQ45 dengan modal 20, saya bisa transaksi 100 juta. Kalau profit 1% aja, itu sudah 1 juta. Oke, itu sekali transaksi. Dan LQ45 transaksi besar itu enggak masalah. Masih relatif aman. Beda dengan saham yang lapis 3. Gitu. Ya, itu cara pertama. Cara kedua, saat jam bursa berjalan, ya, perhatikan di sini nih. Open sama dengan low. Ya, jam 9. Nah, contoh hari ini deh. Di sini langsung muncul notifikasi nih, jam 9.01, ITMG. Beli, jangan langsung beli pokoknya. Ya. Oh, ya ada ITMG. Baru kita cek di time frame 100 tick-nya. Kalau candlenya baru biru, ya beli nggak apa-apa. HK. Ya, kalau candlenya biru, ya apalagi kalau dipadukan dengan time frame 1 menit, sama-sama candlenya biru pertama, HK Pak. Tinggal dilihat tuh, bergerak, profit 1%, take profit. Tadi apa Pak? Candle biru sama apa Pak? Ya. Yang time frame 100 tick sama time frame 1 menit. Oh, 1 menit. Oke. Ya. Kalau sama-sama biru, di situ belinya langsung HK. Oke, Pak. Apalagi ya ingat nih, apalagi kalau paraboliknya sama-sama mau pindah ke bawah. Ya. Kalau maunya aman, carilah yang paraboliknya mau pindah ke bawah, candlenya biru pertama, time frame 100 tick dan time frame 1 menit. Itu HK. Itu. Jadi ada 2 cara untuk screeningnya. Ya. Turun Malam kan, ini dalam artian dia lagi di atas mau ke bawah gitu kan Pak ya? ya.
Dari atas mau ke bawah. Contoh ini deh. Nah, contohnya. Contoh ini kan parabolik ya. Garis putus-putus hitam ini kan parabolik. Nah, ini kan mau pindah ke bawah. Candle-nya biru. Nah, saat seperti inilah waktunya beli. Oke? Oke. Yes. Berarti ini dietnya mulai jam 9 ya Pak ya? Mulai dia bergerak. Ya, jam 9. Oke. Tapi Pak Jadi Oli, rambu-rambu ini kan utamanya tetap itu ya, candle hijau dan merah itu ya Pak Oli ya. Ya. Jadi melihat candle ini untuk ambil keputusannya Pak, mau beli Iya, atau betul. jual. Ya. Pak Oli, ini saya tanya lagi nih. Ini kan yang ada Terima yang kasih, sebelum Pak Oli. sebelum bar yang biru ini kan ada bar biru satu lagi Pak ya. Nah itu kan dia ketika dia biru itunya turun paraboliknya, tapi dia kan nggak pindah Pak, malah lanjut turun Pak. Yang mana Pak? Yang itu tuh, yang paling tepat yang di pensilnya Bapak itu. Ini. Ya. Makanya makanya saya bilang kan, waktu terbaiknya saat paraboliknya mau pindah, candle-nya biru. Ini kan yang 100 stick nih. Ya. Coba cek juga di 1 menit. Oke, ini saya tunjukin yang 1 menit. Oke, 1 menit nih ya. Ini yang 1 menit. Time frame 1 menit. Oke. Oke. Yang sebelah kanan ya, yang sebelah kanan ini time frame, masih daily. Time frame 1 menit. Kok nggak berubah? IMTG itu Pak, bukan LEN Pak. Iya benar, bentar. Time frame-nya baru saya ganti. Kok agak lemot ya? Oke, ITMG. Lemot ngantuk Pak. Oke. Nah, ini. Ya. Ini jamnya. Kita lihat jamnya ini ya. Jam 14.42. Oke. Di sini jamnya 15, 14.36, 14.42 mana? Nah, di sini nih. Ya. Ini 14.42 jamnya, candle-nya biru, ini juga sama. Candle-nya biru, jamnya kan sama itu, 14.42. Nah, yang 100 stick, ini paraboliknya baru pindah ke bawah, maka naik. Nah, di sini juga sama nih. Candle-nya biru. Ya. Tapi ini kurang bagus sebenarnya. Kita masih ragu-ragu. Carilah yang sama-sama mau naik ke atas. Contoh Adro tadi. Ini Adro, contoh Adro. Karena saya tadi trading Adro. Oke. Nah ini ya. Jadi ini baru paraboliknya pindah ke bawah nih. Baru mau pindah ke bawah. Ini juga sama. Coba cek jam. 14.41 di sini, 14.42. Oke lah, selisih 1 menit ya. Nah, jadi ini sama-sama paraboliknya nih. Ini paraboliknya kan baru pindah ke bawah, candle-nya biru. Di sini ini juga sama, paraboliknya mau pindah ke bawah, candle-nya biru. Jadi di 2 time frame yang berbeda, tapi indikatornya sama-sama menunjukkan untuk naik. Nah, itu saat tepat untuk beli. Oke. Pak Holi, Adro ini swing pendek kayaknya oke nih ya. Ya, swing pendek oke, Pak. Iya. Oke kan? Ya, swing pendek oke karena candle daily-nya ya, candle daily-nya itu masih hijau. Hijau pertama hari ini kayaknya salah. Ya. Tapi ingat untuk Adro ya. Untuk Adro Udah ingat. tinggi harganya. Bukan.
tanggal 17 wajib jual. Karena tanggal 18 akan turun, Pak. Kalau mau buat swing ya. Kalau mau buat swing tanggal 17 wajib jual. Oke. Karena tanggal 17 itu adalah come date dividen untuk Adro. Betul. Gitu. Tanggal 18-nya biasanya itu turun. Kalau Biasanya karena ex turun date itu ya. kalau habis. Iya. Betul. Jadi kalau swing ya berapa? Sampai tanggal 17 saja. Kecuali mau dividen. Ya berarti di hold. Tapi resikonya harga sahamnya turun. Gitu. Oke, ada lagi? Oli, itu berarti untuk konfirmasinya berarti kalau udah disetting sama Pak Holi, berarti kita nungguin tulisan gas di bawah itu, Pak ya? Ya, gas di bawah ini adalah menunjukkan paraboliknya pindah ke bawah. Oh, oke. Jadi tulisan gas ini bisa ditulis apa aja bebas, Pak ya. Ini saya tulis gas saja. Kalau mau turun rem ini. Kalau paraboliknya mau pindah ke atas, saya tulis rem. Artinya wajib jual. Oh, berarti ini setelan gas sama rem ini adanya di indikator itu ya? Apa parabolik, Pak ya? Parabolik ya. Oke, ada lagi yang lain? Pak Holi. Yes. Saya mau tanya dikit nih, saya agak-agak itu apa yang kemarin soal apa swing pendek itu pakai itu Pak ya? Apa pakai F-asin Pak ya? F-asin bisa, screeningnya pakai F-asin bisa. Bis itu apa lagi Pak? Saya agak-agak ini. Apanya? Syarat-syaratnya apa aja Pak waktu itu ya? Oke. Untuk swing pendek. Swing pendek itu carilah yang candlenya hijau pertama kali. Daily ya, di pagi Daily. hari ya? Ya. Oke. Daily. Atau kalau mau pakai bot, ya di sini itu pakai skor H1 atau H2. Oke. Nah, yang paling bagus adalah ya padukan dengan parabolik SAR. Besar. Ya. Besar ya? Besar ya, besar. Besar berapa Pak? Besar 1 Pak 2? Besar 1, besar 1. Oh, besar 1, oke. H2 atau paling oke ya, paling oke padukan 3 Pak. H2 atau H1, NB sama Besar, Pak. besar. Fix nggak usah Pak? Nggak usah, ini aja. Bisa. Jadi kalau untuk besok, nah ini untuk besok apa? Enzo High Smithy. Itu hijau pertama sedang di sorry. Ini cuman memenuhi 2. Skor 100 ya? Wah, nggak ada sih skor 100. Nggak ada berarti ini, ada 2 ini. Berarti ini hanya mungkin oke. Oh, ini kurang koma. Oke, Enzo itu hijau pertama dan paraboliknya pindah ke bawah. Ini, iya, Pak. Enzo. Kalau ada yang sedang akumulasi kuat itu lebih bagus. Gitu. Yeah. Jadi syarat matinya itu mesti H dulu Pak ya, H2 apa H1 gitu Pak ya? Ya. H2 terutama Pak ya? H2 ya, karena itu yang dicari adalah hijau pertama kali. Pak, tapi Pak kalau di ini Pak Enzo Pak ya, kalau di apa NBS rasionya dia lagi distribusi kuat loh Pak. Distribusi. Nah, baru kita cek ya. Distribusi, makanya yang bagus itu akumulasi kuat. Baru kita cek lagi. Ya, saham apapun itu kita cek lagi. Sedang akumulasi atau sedang distribusi. Yang paling bagus ya akumulasi kuat. Ini ada, tinggal di copy ya.
Enzo. Distribusi kuat. Oh ya, tadi banyak yang jual ya. Tadi mau arah terus dibawa turun tadi. Yes. Jadi kalau yang bagus ya 3 aja. H2, NB sama pisar 1. Kalau ada itu oke. Ada lagi yang lain? Pak Oleg, Yes. ini yang settingan screen mandiri ini nggak ada paraboliknya Pak Oleg ya? Saya punya ya. Yang mana Pak? Yang saya punya. Oke. Apa nanti saya kirim aja ke ini ya, ke WhatsApp Pak Oleg ya? Boleh. Itu kemarin saya settingan apa bukan? Iya, Pak Oleg yang settingin. Oke. Bapak bisa tambahkan mau ditambahkan di sini apa nanti saya bantu? Nanti dibantu aja deh Pak Oleg. Oke, habis Zoom ini ya. Oke ya, makasih ya. Yes. Didi mau diajarin nggak? Aku takutnya kalau Didi ke kampung kami, kalau Ada lagi yang lain? Ini Pak, kayak misalnya Akra, dia kan akumulasi kuat Pak ya, tapi mungkin candle terakhirnya bukan hijau kayaknya sih Pak. Merah ini. Iya, tapi dia akumulasinya kuat. Itu saat belinya kapan Pak? Nunggu hijau dulu Pak ya? Iya, nunggu candlenya Walaupun hijau. akumulasinya kuat gitu. Betul. Ikan ini bisa jadi ya retail yang sedang beli karena naik terus ya kan. Ya, Retail beli ya kan, nggak tahu. Padahal yang punya banyak lagi jualan, makanya candlenya merah dan turun kan? Iya Pak. Gitu. Jadi kalau kita mau masuk bagaimana? Ditunggu aja candlenya biru. Nanti candle biru pertama ya kita beli. Itu udah di bawah itu juga Pak ya, vol 20-nya ya? Volume rata-rata 20 MA-nya ya? Oh, belum ngecek saya. Itu di bawah kan ada. Ini MA5 sama MA10. Bukan ya, volumenya Pak, volume. Oh ini MA5 10 50. Oh iya. Terus aku nggak tetap mana yang anak Pak Guru. Aku boleh belayu ya. Itu ikut kamu. Ada lagi yang lain? Halo, malam Pak Oli. Malam Bos. Gimana? MA itu apa Pak? MA itu moving average. Jadi salah satu indikator. Indikator. Ya, jadi ada stokastik, ada RSI, ada MACD, ada MA, parabolic SAR, itu namanya indikator. Indikator. Ya. Yes. Tapi kalau di Mirai nggak sesimpel mandiri ya Pak ya? Nggak apanya Pak? Cara ngontrolnya ini, cara pantaunya pergerakan harus. Kalau Mirai kan enggak selengkap ini kayaknya. Ya. Harus di Monica. Ya, kalau di Mirai kalau indikatornya sama Pak, di semua sekuritas sama. Cuman kalau di Mirai tidak ada hekinasinya, cuman itu aja. Ya. Betul. Nggak ada hekinasinya Pak di Mirai? Nggak ada. Oh. Ada nih. Ada. Jadi misal nih, kita tanpa indikator pun itu bisa Pak untuk trading. Biru beli, merah jual. Jadi ini adalah standar hanya menggunakan Heikin-Ashi aja. Ya, tinggal nunggu rekomnya Pak Holi maksudnya gitu. Oh boleh. Gitu. Pak Holi, ini kalau Kompas 100 itu hampir bisa disamakan dengan LQ45 nggak Pak ya? Bisa, separuh dari Kompas 100 itu ada LQ45 Pak. Ya, maksudnya yang selain dari maksudnya yang kan berarti kan ada 55 kan yang nggak masuk LQ kan. Itu Ya. apa masih bisa kayak trading yang model Pak Holi gitu yang 20 juta ke atas gitu Pak? Bisa aja. Tapi kalau memang day trade, saya lebih sarankan LQ45. Oh, LQ aja Pak ya? Ya. Tujuannya apa? Supaya kita tidak terlalu mengingat
emiten, Pak. 100 sama 45 kan lebih gampang 45 saham. Toh kita belinya pun paling cuma 1 atau 2 emiten. Jadi akan lebih fokus gitu Mas ya. Oke, bayar nyarinya. Ya, lebih gampang nyarinya. Itu Pak, kalau misalnya kayak Enzo Pak, itu kan udah jelas distribusi kuat ya. Dia kayak yang masih punya barang itu kira-kira besok masih sempat naik dulu sebelum dibanting atau gimana Pak? Atau nggak sempat apa-apa gitu? Kalau distribusinya kuat gitu Pak? Distribusi kuat tergantung Pak, besok pagi. Ya. Jadi kalau kayak gini, besok pagi siap-siap. Enzo ini hari ini volumenya yang besar. Ya. Ada 2 kemungkinan biasanya kalau seperti ini. Besok langsung gap down, merah gitu. Kalau besok gap down merah, ya udah volumenya kan kecil. Ya. Kalau besok gap down merah, volumenya pasti kecil. Nggak usah dijual. Tunggu volumenya besar, maka dia naik lagi. Tapi kan lama tuh Pak. Kalau kita lihat dari yang sebelumnya ya, itu mungkin ada sekitar 2 minggu, 3 minggu tuh. Yang mana Pak? Ya itu kan kalau kita lihat sebelah kiri kan yang volume biru yang lebih tinggi dari yang lain tuh volumenya di bawah itu kan agak lama Pak ya kalau kita lihat. Ini iya. Iya Pak, kalau maksudnya gini, kalau nggak mau cut loss. Oh nggak mau cut loss ya, iya. Berarti kan nunggu. Iya sih. Tapi kalau mau cut loss ya udah. Kalau memang fix fast trade nggak ada kata nunggu. Ya kalau memang fix fast trade. Tapi kadang ada sebagian yang karena minus saya buat swing. Nah itu sudah dari niat awalnya sudah berubah. Tapi kalau kayak Pak Kholi gini nih, yang apa? Kalau misalnya dia gap down, kemudian volume turun, kemudian kita tunggu naik. Mengharap seperti itu tuh masih bisa dibilang fast trade ya Pak? Bukan, jadinya Bukan, swing. Pak? Swing Pak ya? Iya, iya. Fast trade itu ya sehari itu selesai. Iya, iya. Jadi fast trade atau day trade di hari itu selesai. Day trade Pak. Pak Hadi. Oke, ada lagi? Oh ya, Pak Oli. Yes. Pak Oli. Ya, Bos. Ini saya mau tanya ya. Itu yang emiten baja ya. Baja. Ini kan udah dalam 2 hari ini kan itu langsung ARB itu ya. Baja. Yes. Langsung keluar berapa detik langsung ARB 2 kali. Itu besok begitu lagi nggak ya? Oke. Besok gitu lagi nggak? Sebenarnya iya, tidak maksudnya ada. Kejadian itu dalam waktu detik langsung jatuh gitu, langsung longsor. Iya. Karena udah 2 kali kejadian ini. Oke. Jadi gini Pak, baja. ARB 2 kali. Ya. Yang hari kemarin sempat naik lalu turun, nggak sempat take profit. Oke. Hari ini ARB lagi. Oke. Kalau memang mau nunggu nggak apa-apa. Hari ini ARB volumenya kecil. Tinggal volumenya kalau besok atau lusa volumenya lebih besar dari hari ini akan naik lagi. Baja. Itu semua emiten pasti gini. Kalau setelah volumenya kecil lalu membesar pasti naik. Gitu. Nah, solusinya bagaimana? Sudah minus berapa, Pak? Ya kalau dihitung jadi 12%. 12%. Karena hari kemarin 6%, hari ini 6%. Oke. Karena gini, itu tiba-tiba langsung longsor gitu. Enggak, harusnya kan ada waktu gitu ya. Turun pelan-pelan atau gimana gitu. Ini langsung blok gitu loh turun. Ya. Cuma detik. Keinginan kita pasti gitu, Pak. Maunya ada waktu. Tapi kan pasar kan nggak seperti keinginan kita, Pak. Dinamis. Ya. Pasar itu nggak seperti keinginan kita kan. Makanya kita harus pantau. Nggak, maksudnya nggak seperti emiten-emiten yang lain kan ada waktu. Misalnya cok langsung anjlok gitu. Oke. Emiten yang lain juga ada yang kayak gini, Pak. Oh gitu ya, ada yang seperti itu gitu ya. WinR juga kayak gitu, WinR. Ya, Len kemarin juga gitu Pak, Len kemarin. Ya, Len juga turun. 95 tiba-tiba jadi pego. Ya. Nah, tapi ya nggak perlu namanya trading, nggak perlu panik Pak. Mau minus mau profit nggak perlu panik gitu. Ya. Artinya apa? Ada 2 cuman. Mau
cut loss atau nunggu naik. Oh sorry, ada 3. Mau cut loss atau saat turun mau naik up breakdown, atau yang ketiga tunggu naik lagi. Gitu. Jadi kalau baca bagaimana? Kalau memang nggak mau cut loss, ya udah tunggu naik lagi. Pak Holi, Yes. ini tadi saya lagi cari-cari di apa tadi di HQ. Itu kalau kita pakai skor H2 besar 1 sama NF1D, NF1D ya, itu dia masuk loh Enzo Pak. Jadi dia kayaknya nih di akumnya sama asing Pak. Kalau pakai F akum juga Enzo kelihatan nih. Dia kayaknya yang pada lepas barang yang lokal nih Pak. Yang retail paling ya, yang retail, di lokal. Itu gimana Pak kalau kayak gitu ya? Jadi kalau di satu sisi pakai NBS ratio bilangnya distribusi kuat, tapi kalau di di foreign-nya dia malahan akum asingnya kuat gitu Pak. Oke. Jadi makanya itu kan sebagai penanda kita Pak. Yang paling penting kita beli Enzo tujuannya apa dulu? Mau fast trade atau swing? Gitu. Kalau mau fast trade ya, wajib pantau dengan time frame misalkan 100 tick deh. Ya, 100 tick. Biru beli, merah jual. Itu jangan ditawar-tawar. Karena saat candlenya merah pasti turun. Lalu bagaimana kondisinya kalau seperti ini? Baru 2 candle merah, baru 1 candle merah. Ya kan? Nah, ini kalau hanya menggunakan candle aja, ya memang kita kurang bisa membaca indikator yang lain. Maka harus dibarengin dengan minimal parabolik SAR. Ya, minimal parabolik SAR. Jadi contoh kayak gini. Ini misal saya tambah parabolik SAR ya. Ini yang nggak perlu dengan banyak indikator. Oke. Kapan belinya? Belilah saat candlenya paraboliknya mau pindah ke bawah. Jadi di sini nih. Ini. Saat paraboliknya pindah ke atas, wajib jual. Profitnya ya memang nggak banyak, tapi kan setidaknya nggak minus. Tuh, sama di sini. Paraboliknya pindah ke bawah, candlenya hijau, beli. Paraboliknya pindah ke atas, jual. Karena parabolik pindah ke atas itu berarti trennya atau tren harganya akan turun. Begitu sebaliknya. Jadi minimal candle sama parabolik. Iya, ya, Pak. Parabolik ini 90% kali ya bisa dipakai ya Pak? Iya Pak. Jadi parabolik ini kan untuk menunjukkan perubahan tren. Iya, iya. Makanya saya menggunakan parabolik ya dengan kata-kata gas sama rem. Kalau gas itu kan baru mau pindah, artinya harganya kan mau naik. Gitu. Oke Pak, makasih Pak. Ini Pak, kalau misalnya kita pakai di HP Pak ya. Ya. Ini kan kita nggak bisa mouse kan nggak ada ininya Pak ya, nggak ada Heiken-AC-nya Pak. Ya. Jadi tapi dia 1 menit dan 100 tick tuh bisa. Kalau misalnya pakai candle-nya biasa ya, kemudian tapi pakai parabolik SAR itu bisa juga nggak Pak? Bisa, berarti acuannya parabolik SAR, bukan candle-nya. Oh, iya. Karena candle di bar chart ya, yang cat biasa itu kan kita nggak bisa ngambil keputusan. Candle hijau beli nggak bisa di situ. Berarti yang digunakan hanya parabolik SAR-nya saja. Oh iya Pak, siap. Ada lagi yang lain?
TP itu nggak pengaruh Pak ya? Kita mau pakai 100 tick atau 1 menit, kita pakai parabolic star itu sebenarnya pengaruh nggak Pak ya? Pengaruh Pak. Oke. Bapak kan butuhnya adalah kepastian. Iya. Ya kan? Kalau butuhnya kepastian, ya indikatornya kita cari yang pasti-pasti gitu kan. Pasti-pasti itu adalah di time frame 100 tick sama 1 menit itu harus sama-sama menunjukkan mau naik. Jadi kalau dua-duanya di 2 time frame yang berbeda, indikatornya menunjukkan naik, ya itu kan sesuai keinginan kita. Tapi kalau salah satu bilang naik, salah satu bilang turun, kalaupun naik ya, mungkin naiknya nggak tinggi. Habis itu turun. Gitu Pak. Iya Pak. Pak Oli, cara nambah indikator, gimana caranya tadi Pak Oli? Nambah indikator. Di sini Pak. Oh. Ini ada indikator, lalu di sini ketik nama indikatornya. Siap. Oke, nuhun Pak Oli. Terima kasih Bang. Pak Oli. Ya bos. Halo Pak Oli. Yes. Pak, tadi kan untuk melihat saham itu mau naik kan time frame-nya yang 1 menit dengan 100 tick ya. Ya. Dua-dua kita lihat atau satu-satu kita lihat Pak? Dua-dua beriringan kita gandengkan anunya itu. Gandengkan Pak. Gandengkan dua-dua ya. Ya. Karena kalau kita buka satu-satu kan agak sulit Pak ya. Betul. Jadi harus benar-benar dipajang. Dalam satu layer itu dua-dua gitu kita sandingkan ya, kita gandengkan ya. Betul. Untuk yang daily-nya nggak perlu. Daily-nya nggak perlu. Daily itu cukup dilihat sekali aja Pak. Oh ya, daily itu digunakan untuk melihat daily-nya hijau. Habis itu ya udah, nggak usah dilihat terus. Oke. Kecuali mau swing. Kalau mau swing ya daily-nya dilihat ke masih hijau ya udah aman gitu aja. Nggak takut kita nanti Pak nggak lihat daily tiba-tiba merah kita belum jual. Ya bukan. Jualnya kan jual kalau fast trade menentukan beli dan jualnya di time frame pendek Pak, bukan di time frame daily. Oh iya. Oke. Terima kasih Pak. Oke, Bos. Pak Oli. Yes, silakan Bos. Pak Oli, tadi kan Pak Oli itu kalau modal 20 juta dapat margin dari nilai 100 juta. Itu ada syarat tertentu enggak Pak? Terus berikutnya, untuk Mirai itu memang ada settingan untuk margin reguler atau gimana Pak? Makasih Pak Oli. Yes, jadi di Mirai itu ada 3 akun Pak. Pertama akun reguler. Yang kedua akun day trade. Nah, yang mendapat margin sampai 5 kali itu adalah akun day trade. Dan transaksinya di hari itu harus selesai. Kalau kita nggak jual, akan dijualkan oleh sistem. Itu akun day trade. Ya. Lalu yang ketiga ada akun margin. Ya. Akun margin itu minimal depositnya 200 juta. Itu nggak ada batasan for sale, bebas. Tapi minimal depositnya 200. Gitu. Itu kalau kita nggak jual, dijualkan oleh sekuritas jam berapa? Jam 14.40. Oh, 14.40 ya. Sebelum tutup berarti kita udah harus closing. Ya. Makasih Bang. Oke, Bang. Artinya untuk satu RDN itu ada 3 macam atau akan ada RDN sendiri-sendiri Pak? RDN sendiri-sendiri Pak. Nah, tapi kan satu RDN itu satu nama ya Pak Oli? RDN. Berarti kalau 3 berarti harus ada 3 nama, begitu kan? Bukan. Satu nama bisa buat 3 RDN. Oh, oke. Ya. Jadi satu nama bisa buat akun RDN, 1 akun reguler, 1 akun day trade, 1 akun margin. Oke. Kalau misalkan yang tadi Pak, yang 20 juta bisa transaksi 100 juta. Kalau kita loss lebih dari 20 juta,
risikonya apa Pak? Atau ada penalti atau ada gimana? Loss nggak bisa Pak, loss lebih dari 20. Yes, apa itu namanya? Modal kita habis 20 juta berarti Pak. Iya. Oke. Kan tadi modal 20 juta. Oke. Bisa trading 100 juta, gitu nggak Pak? Trading 100 juta, ya. Nah, suatu saat kan kita mungkin bisa loss lebih bisa loss lah. Kalau lossnya itu sampai di bawah 20 juta gimana Pak? Di bawah, yaitu habis modal kita Pak. Modalnya habis. Tapi sudah nggak bisa trading lagi berarti Pak? Iya, harus deposit lagi berarti. Oke, Pak. Ya. Dan akun day trade ya, itu hanya bisa beli saham LQ45. Artinya apa? Oke. Jadi gini Pak, artinya apa? Pernah saham LQ45 itu jarang banget, ya, jarang banget yang naik sampai di atas 10%. Betul. Oke. Misal nih, kita sebenarnya juga nggak mungkin beli LQ45 saat dia sudah naik 10% untuk tujuannya hari itu, pasti takut beli Pak. Betul Pak. Gitu. Oke, sementara itu Pak Oli, terima kasih informasinya. Oke Bos. Makanya untuk day trade saya pun juga hati-hati, cari profitnya itu juga nggak banyak-banyak, 1%, 2% gitu. Kalaupun turun, ya cepat-cepat cut loss. Dan belinya memang harus milih, ya. Belinya itu harus milih, benar-benar mau naik, beli, mau turun, belum merah, ya, belum merah, tanda-tanda mau turun itu jual. Gitu. Jadi lebih hati-hati. Halo Pak Oli. Ya Bos. Ini Pak Ali. Tujuan apa? Mau fast trade, mau ODT atau swing itu kan harus kita tentukan di awal sebelum trading, sebelum beli saham. Betul. Ya. Terus apa itu harus saklek dengan tujuan kita di awal atau jangan-jangan di tengah kita trading itu ada perkembangan yang berbeda? Kan kita harus mengikuti juga Pak Oli. Betul. Sayang, Cika. Lalu? Cika. Ya, yang aman kira-kira yang mana itu Pak Hodi? Oke. Kita kan harus mengikuti perkembangan pasar juga itu. Oke. Yang aman yang mana? Yang aman adalah harus sesuai tujuannya, Pak. Walaupun kenapa? Minus. Ya. Walaupun minus ya. Makanya kalau kita tahu tujuannya, oh saya maunya trading cepat. Apa syarat-syarat untuk trading cepat? Oke, tahu caranya apa, ya kan? Metode yang digunakan apa? Itu harus tahu. Contoh ya, ini. Untuk trading cepat itu mana nih? Fast trade trading cepat nomor 7. Nah, untuk trading cepat ini pastikan ya perlengkapan yang dibutuhkan ini Pak untuk trading cepat. Punya sekuritas, punya Mandiri Sekuritas, Monica, bot Telegram opsional deh. Ini. Mau fast trade sudah punya ini enggak? Kalau belum punya, ya berarti syaratnya kurang. Kurang, betul, ya. betul. Kurang, alat tempurnya juga harus cepat. Alat tempurnya kurang. Oke. Jamunya kurang. Harus kalau pakai motor GP. Ya, kalau misalkan sudah punya, oke. Berikutnya, sudah paham indikator ini enggak? Ada 10 indikator yang harus kita pahami. Kalau alatnya ada, indikatornya kita paham, boleh fast trade. Artinya apa? Kita mau balapan motor GP, boleh nggak pakai motor NMAX? Bebek. Nggak boleh kan? Boleh. Ya. Atau motor GP-nya udah punya nih, tapi kita nggak tahu caranya, nggak pernah latihan gitu maksudnya.
Boleh ikut? Jokinya kurang pengalaman. Kan nggak boleh. Nggak Ya. boleh. itu. Sama, kalau kita maunya cepat, ya kita harus punya alatnya dan ada kemampuannya. Memahami Ya. indikator-indikatornya. Gitu. Ya. Oke, misal Pak, saya alat nggak punya, belum paham. Berarti kan latihan dulu. Latihannya apa? Ikut live trading, boleh. Tapi pasti akan kurang maksimal. Karena hanya mengikuti, beli, jual. Nggak tahu ini beneran mau naik, ini beneran mau turun kan. Cuman ngikut aja. Itu risiko ya. Ya, itu. Jadi kalau mau fast trade, ya ini harus alatnya punya. Terus pemahamannya juga harus bisa tentang indikator ini. Kalau yang swing dengan ODT sederhana saja Pak ya. Ya, kalau swing sama ODT kan sederhana, pasti semuanya sudah punya nih. Oh gitu. Swing pendek, ya kan? Swing pendek apa yang dibutuhkan? Ini. Sekuritas punya kan? Ya. Oke. Monica punya. Punya. Ya udah cukup itu. Lalu tinggal lihat. Ya, cara screeningnya kan mudah. Tinggal lihat F-asin, cari barnya yang hijau pertama. Habis itu beli. Pegel di lengan. Ya. Besoknya tinggal dilihat. Selama candlenya masih hijau, ya tahan. Tapi kalau candlenya merah, jual. Hijaunya yang mana Pak? Yang ujung itu ya? Ya, candle terakhirnya ya. Ya, hijau. Ya. Jadi semua kembalikan ke diri masing-masing. Untuk kasus yang tadi itu Pak. Konter pokoknya dong wes Mas. Konter lebu. Oli. Ya, kasus yang mana Pak? Itu yang dana talangan itu. Oh, margin. Oh ya. Margin. Jadi gitu? Ya, jadi semua sekuritas ya, Bapak pakai Mirai ya tadi. Iya. Ya. Jadi itu Bapak pasti kelebihan transaksi dari deposit Bapak. Transaksinya kebanyakan. Jadi yang margin ikut digunakan gitu. Itu berarti transaksinya berhasil gitu. Ya, transaksinya berhasil. Jadi kalau nggak pingin kena margin ya transaksilah maksimal sesuai deposit kita. Oke. Pak Oli. Oke, ada lagi yang lain? Oh ya Pak, mesti ditambahin juga tuh Pak. Kalau pakai margin itu mesti diingat kan ada bunganya per hari Pak. Iya ada. Iya maksudnya mungkin banyak yang belum tahu juga Pak. Oh iya. Ya kalau yang aplikasi reguler ya, yang aplikasi reguler, ya itu ada bunganya. Dan maksimal penggunaannya itu ada 4 hari. Kalau 4 hari tidak dikembalikan, maka akan dijual paksa. Bunganya sih memang nggak besar ya, 0, saya lupa nggak hafal bunganya. Ada bunganya memang. Tapi sebaiknya jangan pakai margin kalau untuk nginep. Margin itu buat day trade aja. Atau buat average down gitu ya. Kalau memang layak untuk average down dan hari itu harus selesai. Oke. Itu. Kalau ingin terhindar dari margin seperti itu Pak, karena deposit kita ada, ngapain margin kan gitu. Ya. Itu enggak otomatis ya Pak, kan kita yang ngatur itu. Ya, kita sendiri yang ngatur Pak. Ini di mana nih? Oke. Maka transaksinya saat Bapak mau transaksi, ya kan? Di situ kan ada max buy sama max Iya. Limit ya. Max limit sama max buy. Kalau Bapak pencet max limit itu termasuk sama margin, Pak. Oh. Jadi supaya max limit apa max buy ya? Max limit ya, max buy itu yang dana kita. Cash Pak, kalau yang itunya biasanya. Ya. Yang max buy dana kita. Max buy dana kita ya, max limit itu sama margin ya. Betul. Ya.
Jadi supaya terhindar ya saat transaksi pencet max buy. Max buy dana kita. Ya, max buy dana kita. Kalau yang lebih terhindar lagi pakai akun yang syariah sih Pak. Itu nggak ada margin. Nggak ada margin. Kadang-kadang kepencet nggak sengaja itu. Apalagi kalau cepat-cepat Pak ya. Apalagi kalau swing trading bareng gitu. Lupa Pauli Pak. nanya, Lupa. kalau Ya. masuk 100 juta, jadi kan modal 20 juta, 100 juta. Masuk 100 juta itu sekali masuk atau bertahap, Pak? Sekali Pak. Oh, sekali langsung ya? Iya. Itu nggak ngefek terhadap, biasanya kalau 100 juta masuk, itu dia akan sedikit berhenti dan akan turun dulu, Pak. Ya kan tergantung sahamnya Pak. Kalau LQ45 100 juta kan kecil Pak. Oh gitu ya? Iya kan. Oke. Kalau saham Siap. gorengan, ya ketahuan Oke. kalau saham gorengan. Terima kasih Pak Oli. Oke Bos. Oli, bisa dikasih contoh Oli yang max limit dengan apa itu? Max cash. Max limit sama max cash. Max limit itu ya semua saldonya, ya semua saldo kita plus margin. Itu kalau mencetnya max limit. Kalau max cash itu ya max kita belinya sesuai maksimal saldo kita sendiri. Ini ada juga yang Mirai limit order dan market order. Ini yang margin yang mana? Bukan yang max limit itu Pak di atasnya. Enggak, caranya milih ini kan ada limit order. Iya max limit dengan max cash. Ya. Kita milih yang mana ini untuk pakai dana sendiri? Dana sendiri market order. Bukan, kalau yang bawah itu oh itu berdasar harganya Pak, harga pasar apa limit ordernya. Kalau dana kita sendiri kita mencetnya yang max cash Pak. Max cash. Ya. Atau bisa juga minta ke sekuritasnya untuk menonaktifkan marginnya. Itu bisa. Oh, bisa. Tapi nanti kalau sudah mahir ya pasti minta lagi. Buat dana tiba-tiba gitu. Ya itu pengembangan itu, Pak. Ya. Oli. Ya, Bos. Oli mau tanya. Itu kalau kita beli saham yang LQ45 itu tingkat risikonya lebih rendah ya Pak daripada yang gorengan Pak ya? Resikonya. Karena maksudnya kalau diguyur tuh agak jarang gitu ya? Ya, tapi tetap bisa Pak. Sekarang LQ45 banyak yang apa itu namanya menggoreng juga. Kemarin ARB banyak yang Pak. kena guyur. Gitu ya. Tapi relatif lebih aman daripada lapis 3 gitu. Iya. Gitu. Saya aja soalnya ya, bandarnya butuh modal lebih besar gitu kan, lebih banyak lagi itu. Betul. Mahal-mahal kan LQ45. Mau mampu nggak? Madu nggak? Madu nggak? Lucu aja. Lucu aja. Oke, ada lagi? Oh, sorry. Adro itu come date-nya besok ya. Adro come date-nya besok. Jadi yang punya Adro besok jual ya. Bukan tanggal 17, tanggal 13 ternyata. Saya salah lihat. Exit-nya tanggal 17. Oli. Ya, Bos. Mau tanya apa? Ini IATA kan sekarang ini Pak ya, apa ARB. Tapi itu candle-nya masih hijau Pak untuk swing-nya Pak. Itu gimana Pak? Ya nggak apa-apa Pak. Oh, swing. Selama candle-nya belum merah, tahan aja nggak apa-apa. Asal Pak ya, asal ingat loh ya, swing itu belinya saat hijau pertama. Oh iya. Kalau belinya sudah hijau kedua, sudah agak telat. Iya, itu tapi kalau di candle mah kan ini tuh 19. Sedangkan sekarang kan ARB itu 210. Itu tetap boleh Pak ya? 219 apa aja Pak?
Candle iya tuh. Apa? Gimana Pak? 219 apa? Candle swingnya tuh. Swing candle kedua. Kan masih hijau tuh. Ya. Berarti tetap follow Pak, walaupun dia RB gitu. Maksudnya gimana sih? Oke, gini aja. Bapak beli IATA kapan? Enggak, saya enggak beli IATA, cuman saya kan itu kan dia kan ARB, tapi candlenya tuh masih hijau gitu untuk swing jangka pendek gitu. Swing pen. Tetap hold ya. Walaupun dia RB gitu sekarang. Iya, hold. Jadi kalau swing belinya saat candle biru, jualnya saat candle merah. Kalaupun hari ini ARB, ya, kalaupun hari ini ARB, di hold aja nggak apa-apa. Oh. Iya, iya. Oh gitu ya. Yes. Pak, itu kira-kira bel itu besok gimana ya Pak ya? Suspend Pak, kalau suspend ditunggu aja sampai dibuka. Takutnya langsung ARB tuh Pak. Waduh kacau ini Mas. Ya biasa. Suspend ditunggu sampai dibuka. Saya pun juga nggak tahu kapan dibukanya kan, dan belum ada yang tahu kapan dibukanya. Bisa cepat, bisa nunggu lama. Tergantung manajemen bel mau apa itu namanya? Mau ngasih jawabannya yang logis kenapa dia kenaikannya bisa sampai tinggi kan gitu. Katanya sih besok dibuka Pak, kan baru pertama dia suspendnya. Ya kalau besok dibuka, ya kalau yang punya dipantau. Dia akan turun atau naik. Jadi tinggal dipantau di time frame 100 tick. Kalau candlenya merah berarti mau turun. Kalau candlenya biru ya berarti mau naik. Pak Holi tadi Adro rekomendasinya dijual itu kenapa tuh Pak? Ya, jadi come date-nya ternyata tanggal 13. Besok kan tanggal 13. Iya. Besok dijual karena hari Senin, hari Selasa akan turun, Pak. Oh, udah prediksi ya? Bukan prediksi. Itu biasanya karena akan bagi dividen. Oh gitu. Iya, iya. Ya. Kecuali Bapak pengen dapat dividennya, ya nggak usah dijual nggak apa-apa. Tapi resikonya harga sahamnya turun. Halo, dividennya nggak seberapa ya Pak dibandingkan turunnya harga itu ya? Ya, Pak maaf ya sebentar, 5 menit aja. Bentar. Break 5 menit. Break 1 jam. Tuh. Silakan Pak Mardan gantikan. Siap, Bos Hendra maju. Pak Mardan gantikan. Pak Hendra gantian Pak. Kayaknya udah senior sini. Mas Hendra ini dari mana Mas Saya Hendra? udah 3 minggu nggak trading. Lagi sibuk. Mas Pak Hendra Hendra Jakarta. Ya. Pak Hendra maju. Ya silakan tanya, saya bantu jawab. Ada lagi yang lain? Halo Mas Hendra. Ya, ada lagi yang lain mau bertanya? Mas Hendra, halo. Ya, halo. Apa kabar Pak? Ya, Madura gempa. Oh, sering kan. Jembatannya gimana? Oke. Aman. 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 Tadi malam sedikit cuma sebentar. Takutnya jembatannya aja. Kan nyebrangnya susah gitu. Hendra ikut training Pak? Ya? Ikut training nggak yang di Jakarta tuh, Pauli? Ikut. Kalau yang Semarang sama Jogja kayaknya nggak bisa nih. Saya lagi ada kerjaan. Lah kan memang di Jakarta. Ya Jakarta ya? Iya. Rencananya sih Oh, iya. pengen ikut juga sambil jalan. Wes. Kuliner Gilir, gitu. Pak. Meetingnya harus digilir, Pak. Lagi ada kerjaan, maunya sih sekalian pergi juga sebenarnya. Ya Jakarta sekitarnya yuk ikutan. Ayo ikutan. Ikut juga. Silakan. Mentornya tidak perlu dibayar, cuman bayar makan aja.
Nah, kalau masih itu. Semua Kak sayang. Oke, cek sound. Oke, Lanjut. lanjut. Ini sayang sama kakak. Ada lagi? Ini menu belajar. Pak Oli. Ya, Bos. Pak, untuk saham-saham yang mau kamdit yang seperti Bapak bilang tadi, misalnya kan besok kamdit. Kita beli, tapi kita jual besok paginya kita pasang stop loss di bawah 2 tick bisa, Pak? Gimana? Mungkin kalau kamditnya besok, kita kalau beli besok. Gini Pak, jadi gini. Jadi contoh adro Pak ya, contoh adro. Besok kan kamdit. Bapak beli adro ini tujuannya apa? Mau dapat dividen atau tidak? Mau dapat dividen. Kalau mau dapat dividen, besok beli ya udah, jangan dijual. Tapi ada resikonya. Resikonya apa? Hari berikutnya saat exit sahamnya akan turun, Pak. Maksudnya kalau exit itu kita turunkan 2 tick langsung pasang trailing stop bisa, Pak? Ya kalau Bapak mau coba silakan, ya kan? Kalau mau mencoba silakan. Tapi biasanya dia akan turun dalam, Pak. Bisa jadi Bapak auto sell 2 tick di aplikasi bisa, tapi belum tentu terjual. Open langsung ARB. Ya. Belum dapat ya. Memang semua Pak pengennya ya dapat dividen, harga sahamnya nggak turun. Itu manusiawi. Ya. Tapi biasanya ya saat ex-date akan turun sahamnya. Oke. Saya kasih contoh. ISAP. Ya, Indosat, saya kasih contoh Indosat. Saat harga di sini ya, di 8.000 itu kamdit. Besoknya langsung ARB. Beberapa hari. Nggak seimbang Pak antara dividen yang kita terima dengan penurunan harganya. Betul. Tapi kalau memang mau dividen dan tujuannya memang untuk jangka panjang, ya nggak apa-apa. Jadi jualnya nunggu naik lagi gitu. Lawan kapannya Pak ya? Yes, betul. Dividen itu apa Pak? Dividen itu adalah bagi hasil keuntungan perusahaan. Parah ya, menimbun dividen. Jadi Bapak beli saham itu menjadi salah satu pemilik dari perusahaan tersebut. Nah, karena Bapak pemiliknya, saat perusahaan membagikan dividen, ya Bapak akan dapat sesuai saham yang Bapak miliki. Dengan catatan tidak langsung di sell ya? Dengan catatan saat saat kamdit Bapak masih punya sahamnya. Oh gitu. Ya. Belum terjual gitu Pak? Ini yang hadir gitu ya? Ini sak cuinya kita. Halo Pak Oli. Ya Bos. SBMA kapan ini mau dijual Pak? SBMA Bapak tunggu aja ya. Bapak belinya di berapa? Juallah 1 tick di atasnya deh. Oh gitu. Jadi yang nggak sabaran untuk swing fast rate. Ya. Swing itu untuk beberapa hari. Kapan dijualnya? Saat harganya naik. Walaupun profit ya. Sekarang masih dibawa turun ya udah jangan dijual deh. Sampai nanti harganya minimal sesuai dengan harga kita beli boleh jual supaya nggak minus. Oh gitu. Atau tunggu sampai di atas harga beli. Siap. Yes. Ada lagi?
Ada Pak untuk training tuh yang tatap muka langsung itu Pak. Oke. Perlu enggak kira-kira digilid itu Pak? Gimana Pak? Dijilid? Ya giliran lah pindah-pindah tempatnya itu. Oh. Kali-kali ke Madura, tapi secara nasional semuanya itu. Secara nasional semuanya ke Madura gitu Pak? Iya. Ya, kalau pesertanya mau ya ayo. Tanda duit Pak kapan Madura. Kalau ada pesertanya saya tinggal datang. Mendingan yang dari Madura ke Malang. Ke Iya. Studio 1. Harus ke Malang juga ini. Iya. Lebih dekat kan? Di Madura cuman berapa orang ya kalau nggak salah? Sekali-sekali bawa oleh-oleh buat Pak Holi, bawa sate. Ada jamu sehat. Jamu kuat Madura Kan, harus bawa jamu cuan. Tongkat Madura. Jamu cuan Pak harus dibawa itu. Ya, ada siap itu. Madura ke Malang Pak, ini dari Gresik ke Malang, dari Surabaya ke Malang. Jakarta Malang. Jakarta ke Malang. Sambil Lamongan main-main ke di Malang, Malang. Pak. Lamongan, nah itu Lamongan ke Apa-apa Malang. yang penting kan perlu tatap muka, tidak hanya Zoom begini, Pak. Betul, sambil Biar sambil nyambung, silaturahmi. Gitu, Pak. Betul. Kan ada pepatah itu ilmunya itu Pak. Datang ke negeri Malang timba ilmu. Ya. Oke, ada lagi? Cukup? Cukup Pak Holi. sementara nunggu rekom yang besok, Pak. Rekomendasi besok, Pak. Oke, besok saya share jam 8 atau 8.30. Antara jam mau kan? Ya. Dari Atau besok live trading. Pak Holi. Ya. berdekat. Ya, Bos. Anu Pak ya, kadang swing tuh ini Pak ya. Candle hijau itu candle hijau pertama itu nggak menjamin besoknya masih hijau Pak ya. Nggak menjamin besoknya hijau. Nggak ada yang menjamin memang Pak. Ya, yang menjamin 100% memang nggak ada. Tapi itu relatif sebagai tanda-tanda, ya, sebagai tanda-tanda untuk beli swing. Ya. Iya. Ngeri juga kalau beli TRJA waktu candle hijau pertama itu kan langsung merah lagi tuh baginya tuh. Oke. Nah makanya contoh TRJA. Beli di sini besoknya merah. Betul ya? Iya. Ya itu jual Pak, jangan ditahan. Minus, ya nggak apa-apa minus. Walaupun minus, pasti minusnya kan nggak banyak. Iya. Iya sih. Ya. Beli lagi. Saya punya Suli tadi dijual kemarin, aduh malah terbang sekarang. Oke. Aduh. Kalau beli lancar tadi itu. Suli beli kemarin kan sudah saya bilang. Suli kemarin hijau pertama. Hari ini ternyata terbang. Terbang Suli tadi itu. Ya makanya gini ya. Harus konsisten sama tujuannya. Kalau tujuannya swing, ya tujuannya swing, biru pertama beli, merah jual. Oke. Kalau besoknya candlenya langsung merah, ya jual. Resiko pasti semua investasi apapun itu ada resikonya. Tapi kita harus punya patokan. Resiko minus itu pasti ada di mana aja. Tapi carilah resiko yang kecil. Secara teknis banyak. Oke, ada lagi? Kayaknya cukup, Pak. Cukup ya? Tinggal nunggu rekomendasi untuk besok. Oke, siap Bos. Soalnya kalau trading bareng itu bagi pemula itu tegang, Pak. Tegang ya? Ada yang tegang, ada yang keringetan, Pak. Sampai deh ikut turun. Gitu.
Oke, kalau cukup, terima kasih. Sampai jumpa besok. Terima kasih. Ticuan Terima kasih, buat- Pak Oli. Terima kasih, Pak Oli. Selamat malam. Ticuan. Selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Oli. Bisa dari konsisten ke 9 ya, Mak.